langsung main ditangkap saja. Bahkan bohong-bohongi, diiming-iming, tidak akan ditangkap, taunya ditangkap. Nah, ini satu kebohongan yang tidak presisi ya di dalam konteks sebagai polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita dihebohkan oleh pernyataan dari Egy Sujana, di mana beliau kembali berteriak-teriak terkait dengan ditahannya Sugi Nur dan Bambang Trimulyono, yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk dua orang ini dibebaskan. Sebagai mantan kuasa hukum dan tentu sahabat seperjuangan daripada Bambang Trimulyono dan Sugi Nur, Egy Sujana terus mencari upaya untuk membebaskan kedua orang ini. Bahkan ya, hal yang mencengangkan bagi kita semua ya, sebuah pernyataan dari Egy Sujana ini yang betul-betul ya begitu keras ya, sindiran tegas kepada Kapolri ya, karena dia menganggap bahwa ya tidak sepantasnya dan tidak sepatutnya Sugi Nur itu kemudian ditahan dengan alasan ya karena melakukan ya tindakan yang diduga penistaan terhadap agama ya lewat mubahalah. Padahal menurut Egy Sujana bahwa mubahalah itu bukanlah sesuatu yang kemudian muncul dengan sendirinya, tetapi ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, ada kejadian-kejadian sebelumnya yang kemudian melahirkan peristiwa mubahalah tersebut. Di mana kejadian sebelumnya itu adalah dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang kemudian dituntut oleh Bambang Trimulyono, dan karena mereka hendak meyakinkan publik, maka dilakukanlah proses mubahalah tersebut ya, yang kemudian ya berujung pada penangkapan dan penahanan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur. Tetapi Egy Sujana malah kemudian ini dengan keras ya membuat pernyataan yang keras, bikin geleng-geleng kepala karena menuding kepada Polri ya, jika tidak membebaskan ya Bambang Tri dan Sugi Nur ini, maka itu sama halnya mengkriminalisasi Al-Quran. Begitu kerasnya Egy Sujana kemudian Polri ya dengan menyebut melakukan kriminalisasi Al-Quran. Dia mengadili Al-Quran karena menurutnya mubahalah itu adalah ajaran Islam ya. Kita akan coba menyimak ya seperti apa pernyataan keras daripada Egy Sujana ini yang betul membuat kita ini dekat ini. Saya minta pihak kepolisian hentikan kasus ini, kalau enggak Anda termasuk membuat kriminalisasi kepada Al-Quran. Al-Quran Anda adili. Quran bilang boleh mubahalah, kalian bilang tidak boleh, kalian menentang Al-Quran. Dan kita lihat kalau Allah ditentang, azabnya segera datang. Saya hanya menyarankan setidaknya Gus Nur ditangguhkan. Langkah itu ditangkap karena ada ungkapan atau tuduhan atau gugatan kita ke pengadilan negeri tentang ijazah palsu. Nah, konstruk dari apa yang dimaksud dengan mubahalah adalah untuk mengkonfirmasi ucapan si Bambang Tri ini benar apa tidak, yakin atau tidak, berdasar kepada yang dia ucapkan itu omdo hoak atau tidak. Bambang Tri menyanggupi, bahkan siap ditembak kepalanya. Nah, oleh karena itu nggak ada alasan Gus Nur ditangkap, ditahan, mestinya begitu. Ini kan konstruk hukum itu begitu. Tidak boleh dia dengan serta-merta sembarangan dan berlaku otoriter. Maka dengan ini saya minta, terutama Bapak Kapolri sering mengatakan juga ada istilahnya RJ, restorasi justice. Bagaimana restorasi justice? Tidak ada proses itu. Anda punya perintah nggak dianggap, langsung main ditangkap saja. Bahkan bohong-bohongi, diiming-iming, tidak akan ditangkap, taunya ditangkap.
Nah, ini satu kebohongan yang tidak presisi ya di dalam konteks sebagai polisi. Maka oleh karena itu, sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, karena ini menjadi kelompoknya menjadi konsep SARA, ada pertentangan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan dalam hari adalah agama kami Islam yang kami yakini ada di Al-Quran tadi, Ali Imran ayat 61, dikriminalisasi. Bahkan bukan potensi kalau menurut saya. Polisi telah melakukan kriminalisasi kepada Al-Quran. Karena ini surat Ali Imran ayat 61. Dan untuk itu, kita umat Islam yang ngerti iman harus marah ada keadaan begini. Ya, sangat jelas dan tegas ya dengan keras Egy Sujana kemudian menyatakan bahwa ini yang dilakukan oleh Polri dari penangkapan ya Sugi Nur dan Bambang Trimulyono karena proses mubahalah, maka itu sama mengkriminalisasi Al-Quran, mengadili Al-Quran. Dan jika Al-Quran kemudian diperlakukan seperti itu, maka azab Allah ini akan menimpa. Begitu cetusnya. Di sisi lain bahwa Egy Sujana juga mengultimatum ya, meminta dengan tegas kepada ya Polri untuk kemudian membebaskan ya Bambang Tri dan Sugi Nur ini. Dia juga menyindir Kapolri yang selalu menyebut-nyebut terkait dengan restoratif justice sebagai sebuah model penyelesaian permasalahan ya di luar peradilan ya, restoratif justice untuk kemudian memulihkan ya baik ya siapa di antara mereka yang berperkara ya diselesaikan secara kedalam kekeluargaan tanpa harus melalui proses-proses di pengadilan. Tetapi faktanya katanya bahwa apa instruksi dari Kapolri ini diabaikan oleh anak buahnya. Terbukti bahwa Bambang Tri dan Sugi Nur itu kemudian ditangkap dan ditahan. Ya padahal katanya prosesnya itu ketika dipanggil tidak akan ditahan ya, bahwa hanya akan dimintai keterangan. Ya tetapi ujung-ujungnya langsung ditahan, langsung ditangkap, dicoploskan ke penjara. Ya menurutnya ini adalah sesuatu ya model ya pembohongan ya, kebohongan yang sedang dimainkan ya oleh Polri, dan itu bagi Egy Sujana menurutnya adalah sebuah perlakuan ya yang tidak ya, tepat terhadap orang-orang seperti Bambang Trimulyono hanya karena dia melakukan proses mubahalah ya untuk meyakinkan ya orang bahwa apa yang dia tuduhkan itu adalah benar. Nah sementara mubahalah menurutnya itu adalah ya anjuran daripada Al-Quran. Tetapi perlu diingat bahwa mubahalah ini tidak boleh serampangan, tidak boleh asal-asalan, harus mengikuti kaidah-kaidah dan rukun-rukun yang ada. Karena jika itu tidak dilakukan, maka itu bisa saja mengarah pada merendahkan ajaran Islam itu sendiri. Ya, bisa ya membuat ya kita ini sebagai orang yang tidak ya menghormati ajaran kesucian daripada Al-Quran itu sendiri, dan itu ya bisa dituntut ya sebagai orang yang diduga ya melakukan penistaan terhadap agama. Dan inilah yang menimpa Bambang Trimulyono. Mubahalah itu adalah sebuah doa permohonan yang dilakukan sungguh-sungguh oleh orang yang berperkara untuk kemudian dilaknat jika dia berbohong. Jadi antara yang menuduh dan dituduh itu kemudian berhadapan dan saling memohon. Bagi penuduh ya dia akan memohon bahwa apa yang dituduhkan itu adalah benar, dan jika itu tidak benar dia siap dilaknat. Dan sebaliknya orang yang tertuduh itu membantah bahwa si penuduh telah berbohong, apa yang dituduhkan itu adalah tidak benar, dan jika saya berbohong maka saya yang dilaknat. Ini adalah sebuah permohonan yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh dua orang, dan karenanya ya penerapan mubahalah ini ya betul-betul harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena ini demi menjaga ya nilai kesucian daripada ya syariat dan ajaran Al-Quran itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Polri ya tentu dengan sejumlah alat-alat bukti ya, demikian pula sudah ada keterangan saksi ahli yang dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menangkap dan menahan kedua orang tersebut. Oleh karena itu kita mendukung ya langkah-langkah Polri jangan mau terpengaruh dengan segala macam narasi-narasi yang dibangun oleh
Pak Egy Sujana yang hanya akan menakut-nakuti, ya, diabaikan itu semua karena orang ini memang tidak pernah berhenti dan mau berhenti untuk kemudian, ya, mencari, ya, dan menyerang, ya, Pak Jokowi karena memang riwayatnya sudah dari dulu dia melakukan hal-hal yang seperti ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.